Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna ana ta ngarepno sira kabeh. Bal aturiduna. Balik ana ta ngarepno sira kabeh. Antas alu ing yen to njaluk utawa duwe penjalukan sira kabeh, njaluk sira kabeh utawa duwe penjalukan sira kabeh. Rasulakum ing rasul sira kabeh. Kama suila kaya dene den tutawa pase boten dijaluki dituntut sapa Musa min qablu saking sedurunge iki. Iki peristiwa. Saala tegese nuntut hu ing Musa sapa kaume Musa. Nuntut mingkop blu saking sedurunge peristiwa iki. Rupane mingkau lihim, rupane pengucapane wong Yahudi ari napa rotan. Ari merohno sira, na ing kita. Allah ing Allah jahrutan kelawan ngedeng. Maksudnya ora ketok sak sing roh, tapi kita lah ya. Wa ghairi dzalika lan saliyane mongkon-mongkone kaulihim ari napa jahrutan. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Wa man tisabane wong ya tabaddal iku ngenteni sapa man. Maksude napa? Bahasa Arab pancen ora kena dijawabno kadang. Wa man tisabane wong ya tabaddal iku maksude iku mek kufur gentine iman, tapi bahasa Arab itu ya tabaddalil kufra napa? Ya tabaddal iku mengambil ganti sapa man al kufra ing kekafiran. Maksudnya mengambil kekafiran bil iman dadi gentine napa? Iman. Ya'khudhu tegese ngalap sapa man. Wong Imam Suyuti oleh nafsiri diwalik yakhud ngalap sapa man hu ing kekafiran badalau hale dadi gentine napa iman. Yakhud tegese ngalap sapa man hu ing kekafiran hu ing al-kufra badalau hale dadi gentine iman. Iki bitarkin nazari. Kelawan ninggal angen-angen fil ayat ing dalem ayat al-bayyinati kang jelas kabeh. Waqti rohi wa halan golek aneh-aneh, ikhtirah itu jaluk sing aneh-aneh, jaluk liyane ayat al-bayyinah. Ini kalau terang, ini kalau nu pengagum berat tafsir Suyuti. Kalau nu cek eling, kalau khatam Jalalain yang kesekian kali, mungkin tafsir terbanyak saya khatam itu tafsir Jalalain. Mulai istiqomah maknani dia sampai tafakur. Memiliki wonten ayat sing carane menafsiri Imam Suyuti itu bener banget. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Oleh nafsiri bitarafin nazar fil ayat al-bayyinat wa tirahin apa? Ini kalau terangkan. Wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan ada 70 orang pilihan yang ditunjuk Musa untuk mengawal Musa saat metuhi pangeran yang duri Sinai. Ini 70 orang pilihan. Normalnya orang pilihan itu secara iman juga benar, secara loyalitas juga apa? Benar, karena orang pilihan. Tapi dasar wong Israel ketika Nabi Musa ning gone dhuwur turi Sinai, Nabi Musa yo maca sumau piye walhasil soe maca terus kita ngangkat Taurat. Bareng-bareng maca ngangkat Taurat. Wah aku wis ketemu pangeran iki lho buktine Taurat. Ya bener wong 70. Sah kok penak ke bar maca terus muni roh pangeran. Ora kudu arina wa jar. Ora iso kudu kita lah yo roh kok penak kowe terus ngeklaim roh pangeran. Wah itu cara logika kan masuk akal. Artinya karena mereka ada secara faktual tidak membuktikan bahwa Allah itu bisa dilihat. Nggih. Ana bukti dia protes. Buktinya apa? Saat nak roh pangeran langsung. Dan buktinya apa? Kalau Taurat benar-benar dari itu. Aku iso percaya nak arina wa napa? Ya. Kita ya roh dhewe. Akhirnya gentenan pangeran tersinggung. Pangeran tersinggung mergo orang tidak fi maqamin nubuwah. Pateni jaga ini. Orang tidak fi maqamin nubuwah kok ngeklaim roh napa? Pangeran. Ya, akhirnya pangeran tersinggung. Karena orang tidak fi maqamin nubuwah kok njaluk napa? Ru'yah. Akhirnya teng cerita fa akhadat humus saika. Kemudian disambar petir terus mati. Lah sausé mati niku melahirkan masalah baru. Nabi Musa akhirnya kecewa.
ya Allah bahwa orang 70 ini tak ajak supaya bersaksi bahwa saya nerima Taurat. Kalau kemudian mereka mati, itu lalu saksi saya siapa? Pangeran diwarai Nabi Musa. Mulai darani kalimu orang paling sering marahi pangeran di sinten? Nabi Musa. Lho ya Allah jenengan sepundi? Wong 70 sampean pateni kabeh, tak jak udah dadi seksi teng kaum Bani Israel. Nak kula napa Taurat ku tenanan, seksine tiyang niki kabeh. Nah jenengan pateni seksine sin. Munisan pateni kabeh to Gusti. Aja nyakak. Iki jenenge Rabbi law syi'ta halaktahum min qablu wa iya. Nak niat mateni ya kabeh, sajura-jureng. Akhirnya permohonan Musa dituruti. Wong 70 ditangekno meneh. Hasil akhirnya urip. Nah, cara nafsirkan Imam Suyuti itu pinter. Kenapa dikatakan ya hadad dalil kufra bil iman? Orang 70 itu kan sudah jelas punya iman, punya loyalitas terhadap Musa dan iman bahwa Nabi Musa adalah nabi. Tapi hanya karena mereka punya selera ingin melihat Tuhan sendiri, kemudian ya hadad dalil kufra apa? Karena mereka punya selera, harusnya kita juga melihat Tuhan, tidak hanya apa? Musa. Tapi oleh nafsir Imam Suyuti itu anti. Termasuk selera itu harusnya bisa dibunuh dengan an-nazar fil ayat apa? Al-Bayyin. Ini pentingnya ngaji ke ulama, ben sampean ngerti. Harusnya tanpa melihat Tuhan pun. Mulane kula seneng mbek keangkuhan para sufi. Kula sering ngaji ning ngene Yogyakarta. Umpama Jibril ngandani aku, hak yen pangeran di swarga neraka ora nambah imanku. Umpama malaikat Mikail, malaikat 10 medhuk ya aku, hak swarga neraka panjenengan iku ora nambah imanku. Karena orang-orang yang imannya sudah pada titik kelima, kayak Abu Yazid Al-Bustami, kayak Syekh Hasan Sadzali, kayak sahabat, itu tidak ada pengaruhnya. Jibril menemui apa tidak ada pengaruhnya. Karena mereka memutuskan bahwa Tuhan satu dan Tuhan adalah Al-Haqqus Shomad sudah final. Mereka sudah sering berpikir dan sudah menemukan kefinalan prinsip bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan Al-Haqqus Shomad, zat yang layak dituju. As-Shomad itu yang layak apa? Dituju. Sehingga kados kula semua ulama mesti punya keangkuhan. Umpama Jibril ngandani, aku min ahlin nar. Untuk menyembah pangeran. Orang ono pengaruh kita ditegur ahli nar atau ahli jannah tentang keharusan menyembah Tuhan. Iku padha karo ngene. Hak siji tambah siji piro? Nak aku jawab waras ni tak jawab loro. Ora usah ngene. Nak kowe jawab loro tak hadiah. Lah nak jawab telu ora tak hadiah. Iku kurane ra hadiah waras ta ora waras. Mergo agama di kaum ya dilu. Dadi nek aku waras siji tambah siji tak jawab loh, cek dapat hadiah atau tidak? Ya sama. Saya harus nyembah Allah. Cek untuk hadiah cek ora. Nan dari pangeran nek ora disembah manusa-manusa. Aku dadi pangeran sedurunge nggih swarga neraka sedurunge manusa. Aku dadi pangeran. Aku dadi pangeran sedurunge nyembah ana manusa ana swarga ana neraka. Kemudian saiki dadi ku pangeran diketno mbek swarga. Itu mulai dulu. Jadi orang sudah punya filosofi. Makanya orang kok sampai mengganti iman dengan kekafiran itu berarti dia melakukan tarkid nazar fil ayat al-Bayyinah. Ini hebat Imam Suyuti bahwa proses tabaddulul iman bil kufri karena dimulai dari tarkul ayat al-Bayyinah. Tarkid nazar ya, dimulai dari tarkid nazar fil ayat. Contoh gampang Mbak. Kulo niku nate ngaji teng Medion, wong PKI. Contoh gampang Mbak. Tangi sangka kubur. Tangi sangka kubur itu diingkari orang kafir hanya berdasar aiza kunna turaba wa idzaman inna lama kusur. Masa kita sudah hancur lebur kemudian menjadi hidup lagi. Nah kowe wis nazar. Nazar gampang kan dimulai misalnya. Ya tahun 40 dhisik aku sapa? Misalnya lahirku tahun 70, tahun 40 dulu itu saya siapa? Zaman tahun 1900 aku wopo. Kita sadar bahwa kita tidak siapa. Dan sekarang kita ada. Doyan mangan, doyan mobil, pengen rapi, pengen di mobil, pengen jadi kiai, pengen macam. Saiki kok wujud. Jajal ya awam jiwit itu ternyata wujud. Ya kok doyan duwe. Ya kok pengen rapi, ya kakanting. Aku di tahun 70 itu tidak siapa-siapa. Tahun 40 juga tidak siapa. Mau mana SM sebelum masa malah tidak. Ternyata wujud sekarang kita ini sudah kayak bangkit dari kubur.
Paham? Itu yang dilupakan para kiai-kiai. Sebetulnya kenapa Rasulullah tiap subhi yaumil Jum'ah itu termasuk yang dibaca Nabi itu ayat itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am. Tapi yo ngono, bendone para hafid maca iku rutinitas, ora roh karepe. Lagi kitab berhubung resiko ora apal sak surat dawa, milih kudu. Ya padha dene kan. Sing hafid maca ora roh karepe, tapi apal dawa. Sing wong kitab resiko kan. Dene yo ora takbire nak subuh kesunatane maca hal ata. Tapi kan resiko, rong lemper. Wong kul dosa kok milih sing do. Pintere wong kitab wong kul dosa. Padahal itu satu filosofi tauhid yang enggak terbantahkan. Ini filosofi tauhid yang tidak terbantahkan. Mbok manusia itu ingat, dia itu pernah lam yakun syai'am, pernah tidak siapa-siapa. Pernah tidak siapa-siapa. Orang tuh kalau ingat bahwa kita tahun 40 tidak siapa-siapa, gamane cara kasarane tidak wujud. Itu akan sadar, nah wujudnya itu tidak penting, juga tidak siapa. Artinya keadaan sekarang wis kok bahas. Lah iya aku kok meragukan tangi sangka kubur. Saiki lah aku koyo bangkit dari kubur. Wong sangka ora ono dadi ono. Lam yakun syai'am. Itu lagi kita akan sadar. Mulane kon istiqomah kon maca tiap seminggu bisa. Supaya kita diingatkan lagi bahwa kita pernah tidak siapa. Lam yakun syai'am. Itu penting kalau aturakan. Ya karena kita akan sadar bahwa kita tidak siapa. Mulane pangeran nek digugat itu tersinggung, lho iki kok gugat. Mungkin wujude iku tak dadekno. Mulane pangeran itu janggal ketika ana wong gugat itu janggal. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Lho wujude tak gawe. Saiki bareng wis wujud fa idza huwa khasimun. Kemudian menjadi pembantah, menjadi tukang bantah. Dibantahi nganggo barang sing muk krana kasat mata. Misalnya wong janggal mbek baas sangka kubur hanya karena janggal wong saiki wis balung aidza kuna idzama warufatan saiki wis balung wis hancur lebur mosok tangi men jare pengira lho sak janggal-janggale sangka balung bangkit meneh iku luwih janggal nek sangka ora ana seorang ilmuwan itu akan janggal jika dikatakan kamu bisa ndak mewujudkan materi yang dari tidak ada sama sekali mesti ilmuwan sak donya lah gede-gede. Kamu bisa ndak mewujudkan sesuatu yang dari materi tanpa materi sama sekali. Ilmuwan sak dunia orang ora iso. Bu Einstein jawab tidak bisa. Karena mereka hanya bisa bikin modifikasi, misalnya dari besi jadi pesawat, jadi bahan kimia tertentu menjadi bahan obat. Tapi tetap butuh yang namanya materi bahan. Paham ya? Tapi mereka tidak akan bisa. Wes saiki sesuatu yang tidak ada wujudkan menjadi saya kita kok, lah dulu udah ada pesawat, sampai ada pesawat. Yang tidak dikatakan pesawat itu kan dari materi itu, dari besi, dari ilmu. Nih materinya tetap ada. Kemudian dengan bentuk segini dikatakan pesawat. Mobil juga gitu, materinya ada aluminium, ada apa. Kemudian dengan bentuk begini dikatakan mobil. Tapi kalau mewujudkan barang yang tidak ada itu tidak akan bisa. Nah, padahal Tuhan itu mewujudkan sesuatu dari tidak. Ana ngendikane pangeran wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu. Tuhanlah yang menciptakan sesuatu dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah menjadi ada itu hanya mengembalikan. Itu lebih mudah karena sudah ada materi. Paham? Ya. Orang kalau sudah cara berpikir demikian, itu selalu pengaruh. Artinya orang yang sudah matang cara berpikir demikian, mbok ketemu Jibril cek ora, cek Nabi Khidir ora, itu ora penting kabeh. Tanpa itu semua sudah itu sing dimaksud para wali yang saat dengan keangkuhannya muni suwa yang nyembah pangeran dadekno swarga neraka. Mane bener Rabi ada. Dene go gede go bali takok. Rabi mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan neraka. Ya Allah, mbok sing pun neraka ora usah wong kafir-kafir. Kula beki, kula ngene piyambak mawon. Karena dia benar-benar janggal, benar-benar protes saat menyembah Tuhan dikompensasikan dengan surga dan apa? Ini cara. Dia kecewa pengiran ke swarga. Sebab itu menciptakan surga neraka cara wong sufi itu malah ujian iman. Artinya ujian iman itu apa betul kamu menyembah Allah karena Allah? Bukan karena surga dan jadi surga dan neraka diciptakan orang sufi itu sebuah problem ujian. Nah,
Tapi nak cara gendho-gendho kan malah kepen di swarga wedi napa? Nah, ini pengiran juga aneh. Jadi neng Quran wong ibadah kon ikhlas, inna sholati sampai wa nusuki sampai lillahi rabbil alamin. Tapi tetap dekne guys swarga. Tapi ra tahu neng Quran ana ayat kowe nyembah aku ben di swarga ra. Ayat sing sori ngono kok. Mau Allah cerita swarga kuwi enak ngene-ngene. Tapi ra tahu ngendikan balillah fa'bud tetep nak ibadah kon itu maksudnya terus piye? Ya ngongkon ikhlas, tapi ya gawe. Itu memang ujian. Dari lewat ujian ini manusia terus ketok di sini ikhlas di sini. Makanya inti daripada iman adalah an-nazar fil ayat al-bayyinah. Jadi gamane cara pangeran ketemu wong Israel nih. Apa karena kamu tidak melihat Allah, kemudian jadi bukti bahwa Allah tidak ada? Mesti jawabannya akan dengan atau tanpa kita melihat Allah, kita tetap sudah punya keputusan final bahwa itu ada. Dan Allah harus disembah sebagai zat tertinggi. Mulanya aku yakin, enul yakin, umpama kita segending swarga roh Allah langsung, itu tidak nambah iman kita. Karena kita sudah final bahwa Allah itu wujud. Dengan atau tanpa kita melihat. Mulanya sakjane ahli sunnah itu tidak usah berlebihan bila mazhab kalau orang bisa melihat Allah di akhirat. Cara kula nu dengan atau tanpa melihat Allah, kita sudah punya keputusan final bahwa Allah itu ada dan Allah itu wujud dan Allah harus kita sembah. Nah ini akhir sarang ya kalau kandani. Kesalahannya akidah ahli sunnah itu diajarkan itu hanya dengan logika rasional. Sebetulnya setelah ngaji kitab-kitab ilmu kalam, itu nggak teori-teori. Iku kudu kita ijek ngaji hadis. Ngaji hadis itu pentingnya. Kita akan didorong untuk melihat karakter asli manusia. Misalnya ini, ada hadis. Kita kalau ngaji ilmu kalam kan dilatih nazar kayak lewat kitab Umul Barohin gitu. Kalau hadis kan enggak. Misalnya ana cerita. Inna Allaha tabaraka wa ta'ala tabaha li malaikatihi fis sama. Allah itu begitu bangga ambek kaula-kaulane ning bumi, ambek santri bidol-bidol, ambek sahabat-sahabat ra jelas gitu. Malaikat kan janggal, Gusti, tiyang ngoten sampean banggani. Kita ini yang malaikat itu sama dekat aras. Wah, aku itu biasa-biasa ya dari pengiran. Aku itu biasa-biasa. Itu termasuk malaikat hamalatul arsy itu biasa-biasa. Lah sebutin Gusti aku. Delok ya kaulaku, do salat subuh, do nyembah aku. Cek delok, kepengin apa do nyembah. Do iso nangis, nggih saged nangis. Warep-warep nikmatin jangan. Jarepe pengiran tak kok aneh-aneh. Hal ra'auni. Apa mereka melihat saya? Ya ndak to Gusti. Orang roh ibadah itu. Apa yang ibadah wajar ternyata kenapa? Itu kan bagus sebenarnya. Nang ora roh ben hebat kan aku coba. Nang cocok ya hati. Tahu krungu to hati. Hal ra'auni. Apa mereka melihat saya? Ndak Gusti. Mengapa Allah bangga wong ora roh wae imane. Terusane hadis kan faqih falau ra'auni. Kayak apa khosyah mereka andaikan melihat aku agak tunggal ali wedi jadi kowe roh aku. Itu kan luar biasa. Harusnya ilmu kalam itu dibarengi dengan hati. Dan itu kan hati sok kan? Paham ya? Tahu guru itu hati. Pakai falau. Ini kalau senang dengan hikam dengan Nabi Yazid Al-Bistami itu dulu sombong. Ya Allah, banyak wali yang meminta supaya melihat surga dan neraka. Wa inni a'udzubika min dzalik. Kalau saya dan banyak wali yang berdoa supaya ketemu Nabi Khidir. Wa inni a'udzubika min dzalik. Dan saya a'udzubika min dzalik. Disebut swarga neraka termasuk Nabi Khidir. Muridnya jelas toh. Takok. Lah maksudnya diri kan terus kepengen apa? Semua fasilitas yang dijanjikan para wali dina a'udzubika. Dina apa? Dina a'udzubika. Muridnya adalah ternak. Kalau ajaran kepinginnya nopo. Jadi enak nih, kadang wali adalah terpilih. Watil kalhiratun mingkale. Wah, aku rahasia aku pengiran. Rahasia apa? Wah, payah. Wah, aku sensitif. Sensitif urusan privasi gue, Mbak. Sensitif. Watil kalhiratun mingkale. Wah, itu sensitif. Karena itu tadi, setelah kita pada final bahwa kita memutuskan bahwa Allah itu satu dan harus disembah, harus diibadahi. Itu semua yang lain harus dianggap hina. Cara mutasawuf wujudul hak hanya Allah, lainnya itu hanya batin, wujud yang batin. Dengan demikian kita sudah ada pengaruh.
Wong kula ape mati ora ngarep istighfar. Ora krana sombong. Wis ora mati kudu nyaman. Itu mati dalam keangkuhan, dalam kemewahan. Ora oleh mati kok mburu warga tan neraka, malah ruwet. Aku ya nak mlebu neraka pengaruhane pangeran apa mburu swarga ya. Ora ono nek hadis ora ono. Wong kon marai ape mati bentuk swarga. Kanjeng Nabi mau marai mangka na akhiru kalam la ilaha illallah dakhala. Ora ono, mau diwarai pokoke keputusan terakhir nak pangeran tetep jenengan. Ngono tok. Gak penting keputusane makhluk ning swarga ta neraka gak penting. Iku urusan kepentingan masing-masing. Mesti abadi nak pangeran mau Allah tok. Aku misalnya ape mati. Enggak ada perubahan signifikan ya karena Tuhan tetap engkau. Lani wiridane wong sufi-sufi ilahi anta wa ana ya apa? Tak pikir dunia bener rubah ketika anta ya tetap anta, ana ya tetap apa? Itu kelas tertinggi tasawuf kan ilahi anta ya anta, ana gitu apa? Nah nuruti selerane manusa men ada ape modern manusa meli lahir di selera. Cilik kepengin nyusu, pas puber kepengin pacaran, tuwek kepengin rabi, rabi kepengin di pengah. Terus dengan apa modern di swarga nak manusa ora ono ba. Tapi semua selera ini tidak mengganggu apapun tentang keharusan Tuhan harus disem. Nah manusa dengan mate iki di selera. Mulane wong ape mati iku cara kitab mau disunatno muni Allah. Iku ora ono dongane iki to, panduane kitab-kitab bukan muni napa? Allah. Ora ono muni, iki nang swarga. Ora. Manung sufi-sufi nak mati ku dalam napa? Kemewahan. Enggak Jalaluddin Rumi sampai mati ditangisi mbek murid-murid. Dekne jangan menangis murid-murid. Ini pestaku. Malah nek wong Jawa iku nak darani wong mati dadi ngantek. Nggih to, filosofi Jawa kuno nak darani ngati. Kula niku ora malah wong Blitung. Niku kan anake derek kula Tunijo. Itu punya Tegal sawah niku ora didol. Iku sok ben go nganten iku. Dadi bahasa Jawa kuno darane mati dadi nganten. Nganten piye lho distuwa kok dadi nganten. Ya maksudnya mati yo lho nganten. Itu bagus. Bahkan ning gone takbir ru'ya versi Jawa nak wong dipeni dadi nganten apa mah? Itu berhasil. Jalaluddin Rumi menanamkan kesufian sampai di Jawa. Wong ora asal usule tapi berhasil. Karena beliau itu satu ulama yang membahasakan kematian itu apa? Pengantin. Malahnya dia ngarang Sibularus, malam pengantin, malam pesta. Jadi kematian dianggap malam apa? Dulu saya sangat menderita dengan keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya berpisah. Urip itu dari keterpisahan dengan Tuhan. Saya ini mati itu bertemu dengan Jalaluddin Rumi nih Mas Nawawi. Sama tak cerita nih, Madonna glodok di Amerika. Di Amerika itu ada kelompok-kelompok penari sing pengagum Jalaluddin Rumi. Ya tetap Kristen tetap kafir. Dia bilang Kristen itu agama yang kering, enggak punya khazanah kayak Islam. Dia ini penganut besar Ar-Rumi. Kalau mau tahu ini, saya baca itu di laporan majalah Tempo. Wartawan kan tahu sing gubernur pengagum Rumi. Islam mari ruwet Islam sing kampung-kampung lho Pak. Kok ana salat batal iku kesuwen. Repot. Dene Madonna itu pengagum Rumi. Bintang Titanic, Leonardo juga gitu. Banyak di Amerika pengagum. Bahkan di New York dulu di Manhattan yang WTC kebakar itu dulu ada wilayah yang miliknya Torekoh Naksabendi. Jadi di belakang New York gedung ada satu gedung sing disewa aliran Torekoh apa? Itu begitu, Islam Kristen. Ini anggap agama Kristen itu kering ya. Mereka ora ana kenyamanan dengan Tuhan. Cocok dengan Islam, tapi Islam sing ala Rumi. Kematian dianggap pesta, kehidupan dianggap kesaksian. Rumi karena ngaruh. Lah wong pring ketemu pring gak mesti menderit. Nek cara wong Jawa normal, wong kena angin pring ketemu pring apa? Rumi punya saya. Lihatlah ratapan bambu-bambu itu. Dia meratapi keterpisahan. Lihatlah tangisan apa? Bambu-bambu itu. Dia meratapi keterpisahan. Jadi ini gawe tarian Rumi. Tarian Rumi tarian Isak. Wong nyaman dengan Allah. Sampai terakhir APK Pundut. Ya kita ketika PK Pundut muridnya dinamis, jangan menangis. Ini hari pesta. Saya bertahun-tahun nopo jadi menyesali keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya bertemu. Ternyata sufi-sufi begini itu ya berangkat dari hadis. Man karihawah liqa'ahu karihawah liqa'ahu wa man ahabba liqa'ahu ahabba Allah.
mati apa seneng ketemu pangeran dalam keadaan kari Allah. Hanya karena kowe takut nasib pemde. Misalnya kowe ben bus warga tau ora. Kowe mati kok nasib ra jelas. Akhirnya kowe mati dalam kegelisahan. Padahal secara umum etika mati kudulah khaufun alaihim alahum. Mana mati itu ya kudu mau dalam keangkuhan mewah. Bener kan aku. Aku kerela nak numpak setiap bakti mah Gus. Tapi nak kecelakaan mati dalam kengenan. Wah, aku dikonco di sini sana. Nak mulai di Jakarta suka lori nadal kiri. Tangan-tangan pada bener. Jadi nak kecelakaan mati dalam kemewahan. Terus mati Pak Becelek waktu dari mati dalam kengenan. Pemenang Pak Tosat. Kayak sebenarnya numpak mobil Audi. Utau numpak apa? Mercy. Jadi mau kecelakaan dari mati dalam apa? Kemewahan. Cangkem. Jadi dia ngaplikasikan ilmu sufi ambek mobil. Dari cara sufi mati dalam kemewahan gitu. Orang pasti abadi. Cangkem. Itu penting kalau aturakan. Karena itu tadi sebetulnya khazanah-khazanah ilmu kalam itu harus dipadukan dengan hadis sahih. Paham ya? Kados wau ilmu kalam dibareng hadis ya tabahu ta'ala ala mala. Lihatlah haba-habaku sekarang menyembah aku. Malaikat do protes. Ya itu tadi kayak cerita Nabi Adam. Malaikat tetap merasa wa nahnu nusabbihu bihamdi kanukat. Kenapa masih mulya manusa? Jebule sederhana. Kowe wedi aku agak tunggal. Ya jan kowe roh. Nah, tapi manusa ora roh. Tetep njaluk aku ibadah mbek luwih hebat. Nah, mulane manusa dianggap luwih hebat timbang napa? Jebule kepitulane manusa ora roh pangeran langsung luwih ya. Buktine sing kepen roh pangeran langsung mbek Allah disambar bledek. Karina Allah jadi itu berarti dianggap kesalahan. Wong ora roh aku baik-baik saja malah kepen roh ba. Paham? Mana mulai saya ini biasa-biasa wae. Ya, tapi ya tidak suka begitu. Wah ini audibika dalik. Tapi ya coba gawe-gawe. Ya pas kudur ya. Mau gawe-gawe orang macam. Mau kudur. Oh itu. Nah aku pun ngoten makam. Aku biasa. Kalau nganti saat ini. Kalau sampai mati ya. Undungan bersuarga biasa. Pengiran ini jenengan ya baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Paham ya. Terus ini oleh nafsir Imam Suyuti. Kenapa ada tabaddul kufri bil iman itu dimulai dari selera. Selera itu yang membunuh tomak. Kowe nganti ra nyaman mati, engko kuwatir gak mlebu swarga. Wedi mlebu. Coba melane Nabi ngajari la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusidu billah. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan nyaman dengan Tuhan. Husnudzon dengan Tuhan artinya nyaman dengan Tuhan. Melane mokon muni Allah. Nah, ketika ngendikan Sayyidah Fatimah, saya bersaksi terakhir kata yang dilafadzkan oleh Rasulullah itu hanya satu. Allahumma arrafiqal a'la. Jadi pertama Nabi zaman masih sadar itu saya sempat ngendikan ummati as-sholat an-nisa. Ya, jadi Nabi dalam keadaan masih sadar itu masih umatku yang penting kamu sholat, yang penting kamu menjauhi fitnatun nisa. Terus ketika Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, masa jenengan tega meninggalkan kita-kita? Nabi gede-gede. Allahumma arrafiqal a'la. Fa'alimna annahu istara ad-daral akhirah. Tapi asiknya Nabi membahasakan daral akhirah itu Allahumma arrafiqal a'la. Rafiq itu teman, sama kata rafiq. Rafiq sama kata rufqah artinya teman, atau rifqah artinya kasih sayang. Berarti cara terjemahan bebas ini Allahumma arrafiqal a'la. Bahwa Allah adalah teman terbaik. Artinya itu tadi punya tingkat kenyamanan yang tinggi. Saat Nabi Muhammad punya tingkat kenyamanan yang tinggi. Karena hanya melihat Tuhan sebagai teman terbaik. Allahumma arrafiqal a'la. Ya, tapi kena mati kan dek. Ngeluh ben bus warga wedi neraka. Mulane kanjeng Nabi tahu cerita. Ana wong Bani Israil lho kira kan. Ora tau ngamal apik blas. Bareng mati mlebu neraka. Nek neraka cek wiridan ya Hanan ya. Jadi pengiran kakuat dicelok. Lho kowe pun ning neraka kok cek wiridan apa? Ya Hanan. Jarene masuk ning neraka pengiran panjenengan. Apa nek neraka ora oleh wiridan, ora oleh eling. Terus pengiran kok lah maksud tempi. Wah, kalau ada salah duga Gusti. Saya juga mboten ate nyokol lan jenengan mentolong karo wonten suk. Salah.
Terus dari pengiran ya laku swarga. Iku ditulis ning Ihya bab khusnudzon mbek pengiran. Ora tau ora salah sangka. Ora tau Gusti terbesit nyangka nak jenengan sinis ngeten sadis ngeten loro tenate. Terlintas lan mbok. Akhirnya mbek pengiran dilebokno swarga. Model khusnudzon. Pengiran ditekan karo. Tadi salah juga. Tenate nyangka lah jenengan ngoten iki. Yo ono walian. Niku wong ibadah entek ngamek. Akhire dilebokne ning swarga. Ning swarga mbek pengiran ditokane. Terus kabeh talebokne swarga. Nggih ta diceritakan tenan kathah. Ya ape berarti kula mboten ate maksiat ibadah terus mbek jeneng mbek malaikat iki geret menawa. Nek mati swarga ora ono papane mbek ibadah. Terus swarga sak elek-eleke iku sing kelas paling ndek wis selawase lah. Nak kowe ibadah sak sregep-sregepe paling 80 tahun. Ya mesti tahun 2 tebar. Sak sregep-sregep ibadah paling banter mung 100. Sak elek-elek swarga paling ndek tetep abadal. Wong-wong 80 tahun kok badhengno abadal men pangeran tersinggung. Ora ono swarga sebab ibadah, mesti sebab rahmat. Engko umpama sebab amalilah ora ban. Men pangeran tersinggung. Terus lebokno neraka nyinggung aku. Mulane Kanjeng Nabi sampai entek-entekan oleh mandula ya kula ahadukum aljannata fi ama ikum. Qalu wala anta ya Rasulullah qalu wala ana illa ayatakum madan ya wa kira. Ora ono swarga sebab ngamali. Ono sahabat takut juga tidak engkau ya Rasul, ndak akulah ras sebab amal kecuali Allah melindungi aku lewat rahmat. Ini penting kula aturaken karena kita itu tadi kita harus selalu nazar fil ayat al-Qur'an. Tuhan akan selalu menjadi Tuhan dengan atau tanpa kita ibadah. Sebab itu kita ibadah itu bukan karena ingin surga, bentuk kesaksian bahwa Tuhan memang harus dihur. Kalau kamu demi surganya mengkompensasikan satu kebenaran dengan hadiah. Jadi waduh karo siji tapi siji pira loro terus mendingan aku gelem muni loro nak mbok kei dhuwit. Nak ora tak jawab telu. Wong edan ngono. Mun garani pangeran-pangerane ngenteni dadi suar. Bener pangeran tersinggung. Aku dadi pangeran sedurunge ana suar. Bang, mana mulai ngaji tobat. Utek-utek gendho dimarani, utek-utek mesum gitu. Warga iku gon mesum, babarane widadari. Terus dari sumsume ketok ke dagingnya. Akhirnya kan ning donya di bojo elek ra payu-rapi on seneng. Bayangane swarga kaya pasar mesum. Mereka terus ya artinya pangeran hibur wong ngono. Bayangane swarga nak ra urusan pakanan, urusan itu inna ansa'na guna insya faja'al guna napa? Wah nak ning swarga prawas terus. Oh iki dotok-dotok bojo ning donya super wayu bojone bojone mulane semana cerita bojo ning donya sampe dadi ayo bojone ku sendek kriting pesek judes mulane semana nyerita arus warga widadarene wayu-wayu jare paling ayu bojo kondo yo malaikat sing rubah kangelan bojo wis ngono kok jare sampean paling oh badune kiai broken. Namanya pangeran bayang swarga itu memang begitu. Bayangannya tentang widadari, tentang keindahan dun. Nah, menurut ngono kaya wong mesum. Mulane ra usah bayangno ngono. Mang surga itu diciptakan Tuhan dengan segala kenikmatan. Tapi itu hak Tuhan. Ya, hak Tuhan untuk memberi nikmat itu. Kita tidak boleh mengkompensasikan ibadah kita atas nama apa? Surga. Ini swarga bayangannya ya. Tapi kan bayang ngono kaya wong mesum. Artine pas astagfirullah eling bidadari kan wong mesum. Muni ini astagfirullah eling napa? Bidadari. Mulai pakasane terus sikile ngene, raine ngene, susune ngene, perawan terus iku apa ibadah, apa bayang wedok. Iku pornografi. Lah tapi Quran ngono, Gus. Mulane dhisik geger dari Gus Dur Quran juga pornografi. Lah kadang Quran dibakat ngono. Repotnya kan paham, itu memang masalah-masalah yang butuh sentuhan sufi. Ya, butuh sentuhan apa? Butuh sentuhan sufi. Tidak boleh di surga yang sebenarnya yaitu tadi isaf di nabil asy wal isra. Surga yang semestinya adalah dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Itu surga yang semestinya. Ya sudah begitu. Bahwa secara basariah kita butuh mesum, butuh widadari. Ya itu secara basariah begitu kita butuh perempuan ya butuh. Itu ora usah berlebihan.
Dadari ini 100, sebagian kiai darani saya. Paling ayu sing gawanan kudu kandhani. Gawe tok kurang ajar. Anak mati rondo. Ana widodoro mboten ya. Penak wong lanang bojone akeh. Ana takokne lho delok. Yai nak wong rabi terus pegatan. Sing lanang matek. Matek ora gak pegatan. Terus rabi meneh. Sampeyan melok sinten ya? Waduh ora roh. Sing ngongkon bakat ngono sapa? Akhire ana pertanyaan bingung. Dari rabi matek. Terus dirabi Haris matek meneh. Terus dirabi Habib. Sampeyan wedok melok sapa? Wong di bojo telu. Terus sampeyan kena akhirat widadarine sing ngongkon bakas swarga nganti ngono kuwi. Akhire kowe kange. Anak perawan mati, urung rabi, ana digolone gak. Paham-paham gender kan nyoal ngono. Agama itu diskriminatif. Karena seorang lelaki disedang tidak dari. Sementara perempuan tidak dari. Agama itu diskriminatif. Ora lara ge malah dituduh barat dari agama apa? Misalnya dhewe kiai-kiai itu kan bakatane terus urusan pornografi gitu. Jadi tidak melihat bahwa surga neraka itu hanya satu masalah yang jadi ujian di pangeran. Itu sejauh mana kita nyembah ikhlas atau tidak, napa? Itu Tuhan itu bikin surga neraka kehidupan kematian mau liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan masalah yang segalanya, itu justru liyabluwakum ayyukum ahsanu. Malah bener Nabi Ibrahim, bener Nabi Idris. Ya melihat surga itu ya biasa-biasa. Malah seorang sufi sanggeng gangga sang India kan, lihatlah Muhammad, Nabi terbaik. Orang kayak Nabi Idris. Dia pengagum Nabi Muhammad. Nabi Idris itu bareng di rono swarga mau mulai. Karena cerita kuno dari sandal itu 3. Nabi Muhammad walian, wis ning gone Sidratil Muntaha dan dia melihat Tuhan, melihat surga neraka, tetap pulang. Karena kanggo Nabi Muhammad gak ada pengaruh. Dengan atau tanpa melihat itu semua imannya sama. Nabi saat di bumi juga nikmati dengan Tuhan, saat di seterita dengan iman Nabi Muhammad dianggap lebih canggih. Ke zaman di bumi asik berpengiran, tekan isi tertimpa ya asik. Dan dia saat turun di bumi itu tidak mengganggu kedekatannya dengan dianggap lebih. Zaman ini adalah orang ngenyek. Nabi Idris itu akrab berpengiran ngenteni ini swarga bareng. Nabi Muhammad ora. Ning bumi ya akrab, ning swarga ya apa? Just tenan Nabi Muhammad. Dia memahami itu begitu. Lu nak orang sufi ra iso, wong fikih malah ra iso. Ora dong, fikih hukum ngono ora dong. Bakal ulang 5 waktu, nak rukuk kudu cuma ini. Nak sujud kudu ngene. Sarenge kena rokok batal. Pelengahan makruh. Ngopo itu hukum itu? Payah. Paham ya? Ini kehebatan Imam Suyuti ya. Jadi versi Imam Suyuti itu tabat dulul iman bil kufri itu dimulai dari tarkin nazar fil ayat al-bayyinat waqti rohi ghairiya dan suka minta yang tidak. Semua iman tahqiq yang ngenteni roh Nabi Khidir, ngenteni roh swarga itu jenis termasuk iktirohin apa? Ini dalam konteks iktiroh dari orang iman. Yang perlu kamu catat dalam konteks ayat ini adalah komentari wong sing sudah iman. Yaitu 70 umat Nabi Musa sing wis iman. Paham ya? Itu saja rawan salah kalau melakukan iktirohin apa? Fakat dola monggo teman-teman sesat sopaman sawa sabil ing dalan sing lurus. Akto ategese nyalai sopaman atorikol hakko ing dalan sing lurus. Wasawa ate artine sawa fil asli ing makna asli niku alwasat iku dalan tengah. Wadda katsirun min ahli kitab. Wadda seneng to berangan-angan sapa kasirun sapa wong akeh ahli kitab sangka kelompok ahli kitab. Lau yarud dunakum, lau tilau masdariyatun masdariyah. Lau yarud dunakum, lamun iso balekna sapa ahli kitab ing sira kabeh. Mimba di imanikum, saking sause iman sira kabeh. Balekna ning kowe kufaron, hale dadi kafir-kafir kabeh. Kenapa mereka ingin supaya kalian jadi kafir lagi? Hasad dan krana sifat dengki. Maf'ulun tawate hasadun dadi maf'ulah. Kainan ingkang tetep inti anfusin saking sisi awak-awak dhewe ahli kitab. Hamalat tegese dorong ing ahli kitab alaihi ing atase al-wudi maksudnya raddikum kufaron alaihi ala raddikum kufaron mengembalikan kalian jadi kafir apa anfusuhum awak dhewe ahli kitab utawa nafsune ahli kitab al-khabithat ingkang siji ingkang jorok mimba dima tabayana saking sause ento jelas lahum kedhi ahli kitab fitarat ing dalam Taurat apa al-haqq apa barang sing bener fi sya'nin nabi ing dalam masalah kan
Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Fa'fu mongko nyepura sira kabeh. Sing nyepura kon gawe gampang, kon meliwatkan anhum saking ahli kitab. Mulane iki lho Imam Suyuti ketok ngalime teng mriki. Bahasa afa ya'fu afwan iku artine meninggalkan. Ora kok nyepura boten meninggalkan. Jadi misalnya kayak dosa di sepura pangeran, artinya masalah dosa ini dianggap ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada sanksinya ditinggal. Nah ini fa'fu nomornya utruku, tegese ninggalo sira kabeh hum ing ahli kita. Wasfahulan gawe musafahah sira. Maknane isfahan seperti aridu tegese minggo sira. Fala tujazihu mongko aja males sira kabeh hum ahli kitab. Ya sudah biarkan saja. Hatta ya'ti wa bi amri. Hatta ya'ti guna kana sapa Allah bi amrihi kelawan keputusannya Allah. Hatta ya'ti Allah bi amrihi. Sehingga nekakno sapa Allah bi amrihi kan keputusane Allah fi indem ahli kita. Minal kital saking perang. Inna wa sa'tamni Allah ala kulli shay'in ing atase saben-saben perkara qadirun dan sing kuwasa. Wa aqimulan nglakoni sira kabeh salat ing salat wa atu lan maringono sira kabeh zakat ing zakat. Nyata iki nek mboten tiyang sing ahli Quran ora paham. Jadi iki kula terangaken. Ada permainan politik di mana ahli kitab selalu ingin wong Islam itu jadi murtad meneh. Nggih, wong Islam napa murtad? Mestinya kan butuh solusi. Lalu kemudian supaya tidak murtad lagi gimana? Allah ngangkone aneh. Wa aqimus shalat wa atus. Siji ku konsepe kowe kudu salat. Nomor loro kudu zakat. Kowe salat atau sregep sumbelan, nak tekdirem kere terus buruwe cini. Itu buruwe wong Yahudi ku sregep. Itu beda nak kowe ya salat, ya iso zakat. Wong iso zakat itu artinya di ketahanan hidup. Kowe bedonya sak nisa. Iki sing ilmu iki entek ning pesantren. Kemlarat itu dipuji-puji. Kere napa? Mulane bener kancaku, wong kota. Lah iya wong kiai-kiai Islam desa lucu. Kon salat ya salat, kon zakat ora gelem. Gager. Perintah Quran wa aqimus salat ya wa atus. Padha-padha perintah pangeran kok sing sitok dilakoni sitok. Ndak ini penting. Apalagi di era global, kita harus mengembangkan bahwa orang Islam harus punya ketahanan hidup. Minimal kuat zakat. Kuat zakat itu artinya di dunia sak nisab. Sak nisab nak mas kita itu 80 gram. Nah, versi kita disuruh nami sekolah kira-kira kisaran pinten? 80 gram. Iku kira nak di dhuwit napa? Wis dhuwit ya iki. Iso tegak ada orang mlaku wis iso. Berarti minimal kowe kudu duwe nilai pinten 80 napa? Gram. Kira nak Mas murni 250.000. Iya piro. 15 juta. Ya sithik ya ini. 19 juta. Kowe didik 15 juta iku ketemu wong kafir sing didik 1 miliar tapi iso didik. Lho kula pun ngitung. Kula nate di kakak wakil bupati itu sampai. Kowe dikoncak akrab. Wong iku sangu 5 juta. Mergo sugih. Kowe sangu 500.000 iku padha wis membunuh to, Mak. Mergo pikirane marung paling larang paling tak 200.000, nak 1 juta cukup. Tapi nak kowe blas, ora didik blas. Pikirane kok dijajakno disangoni. Wong amak kok pikirane dijajakno. Lho tenan penting lho. Makanya ini harus kalau kita bisa mensyariatkan salat, kenapa tidak bisa mensyariatkan zakat? Nah, sampean alasane zakat itu kudu netepi syarat bagi yang enggak mampu. Ya mampu sih itu. Padha salat itu disyaratkan harus wudu dulu. Ya wudu dulu toh. Salat juga disyaratkan nutupi aurat, ya nutupi aurat. Sama-sama ada era pra. Pra salat itu ada wudu, ada satrul. Sama pra zakat juga harus kita ciptakan. Yaiku ono milkun nih. Nisa. Kenapa salat disuruh kamu nyiapkan perangkat-perangkatnya kalau zakat tidak? Bener kan jago sing wartawan Republika, Islam bisa kuwi. Kan salat ya salat kon zakat terakhir. Lah tapi ora sugih lah iya. Maksiate dilakoni udah sering pacaran, sering maksiat. Sugih sing ora maksiat radi lapor. Maksiat dilakoni sing ora maksiat gak. Penak nyek-nyekane. Sama saiki pikir. Kula sering ngomongi bolak-balik. Di kelas kabupaten, kados Rembang, kados Desa. Iku Cina jek ketok luwih sugih timbang wong Jawa. Sampai Cina teng Pandangan, teng Kragan, trennya masih lebih kaya timbang wong Jawa. Ini di kota tidak terjadi. Sama cek di Jogja, di Jakarta. Orang paling kaya di Jakarta itu antara Cina dan Jawa. Di Jakarta ada Abu Rizal Bakri, ada Yusuf Kala, ada di Jogja ada Sultan, ada
yang punya Mirota itu kaji sopo. Mirota itu asetnya satu hari itu 60 juta laba. Itu sendiri kaji. Sing di hotel termegah di Jogja itu orang Islam. Ya kaji. Mana sudah kau aku cerita apa hotel itu kan banyak dipakai Muslim. Aku merasa dosa aku orang Islam. Tapi timbang sing duwe Cina, wis mesem Cina. Aku lumayan lu bangun pondok, bangun masjid ya. Bukan. Kabar-kabar itu. Artinya apa? Karena orang kota itu sudah menerapkan pola pikir bersaing. Di Jogja di Bantul ada jenisnya masjid mandiri itu asetnya 2 miliar. Tak satu pun disumbang dari negara maupun donatur orang lain. Hanya karena tiap wong sholat itu duit 1.000. Mana jumatan 10.000. Iku luwih sugih dibanding masjid sing disumbang negara. Lah sak ping noe. Taruh saja Jumatan dari Imam Syafi'i dari minimal 40. Iku nyumbang 10.000 wis piye. Lah nek kali sekian tahun. Ramalan ning masjid, buka keran ngawur nyempal keran. Ora urun nyempal keran. Modele santri iku saya seneng bariku buat sadal saya nek nyumpeti selokan. Saya seneng ngrusak iku. Wis ora urun aja mru. Reputasine ku napa? Sana kan dari itu berokokan tua kok di pojok masjid. Wis ramalan nyapu urun teke nu teke. Ben ayo ora ngerasa salah, biasa ae. Lah lucune sing adat ngono ku para kiai. Ngrokok diharamno reaksine ra karuan, gegere ra karuan. Mane MUI apa ketua MUI Jogja kan ojo fatwa rokok haram, marat haram, tulisan geger. Rokok diharamno kok gegere. Mulanya dari pakar-pakar medis, sebuah bangsa yang tidak sehat. Satu hal yang jelas-jelas rusak kesehatan diharamkan kok janggal. Sebuah bangsa benar-benar tidak sehat. Wong karuan barang secara medis itu madorot kok diharamno jan. Sebuah bangsa yang benar-benar tidak sehat. Nanti begini ada debat antara MUI dan Jil dinnya. Kata Jil kan agama itu tidak usah intervensi tentang rokok. Karena rokok juga melahirkan tenaga kerja dan sebagainya. Dari pakar medis kan kebalikan. Andai kan orang itu tidak rokok, tentu kemanfaatan tembakau nanti dibuat kepentingan medis. Dulu ganja juga dibutuhkan. Ganja itu tidak usah dihisap, tetap manfaat karena itu untuk bius saat operasi. Andai kan orang tidak rokok, bukan berarti tidak tembakau tidak ada gunanya. Nanti diteknologikan medis, entah jadi obat apa, entah campuran. Karena biasa dirokok orang pakai rokok. Jadi kita sempit cara berpikir. Loh iya loh, apa sih yang nggak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan medis? Ngopi kena gue masker. Loh maskernya mbak-mbak sing dari raine benayu itu kadang sangka bahan tulang apa ikan. Paham ya? Anda di ilmu medis apa sih yang tidak mungkin? Riwak itu tidak digunakan apa? Bahan apa? Masker. Memenai tembakau. Itu gampang sekali menggunakan apa? Iya dong, cara wong kuno wae mateni tekek kan nguntal tembakau. Wong kena lintah wae kan ngekeki napa? Artinya mudah sekali, secara medis itu bisa digunakan. Jangan kita berpikir sempit bahwa itu nanti tenaga kerja di pabrik rokok. Bilang saja secara nafsu kita butuh rokok. Padha-padha ngono kan, orang kan butuh rokok. Sesuai ngambung wedok ra haram, orang juga butuh ngambung. Nah ngono beda wedok ra haram, wong butuh be. Lah nek nuruti kebutuhan kabeh harus dihalalkan karena kebutuhan. Jadi lucu, kadang yang memahami fatwa MUI malah orang yang enggak latar belakang yang lama. Nak santri latar belakang yang lama malah paham. Ayo makruh takbir sore. Seneng ada takbir sore. Wah mateno wong. Kita ini sudah berpikir, oke lah kalau kamu tutup rokok tidak apa-apa, tapi bilang saja nuruti nafsu selesai. Ojo dikait-kaitno bahwa cara agama tidak apa-apa. Agama selalu mengatakan bahwa yang madorot itu apa? Kalau agama filosofinya yang madorot mesti apa? Jadi itu malah yang bela itu pakar-pakar medis. Ulama gak ono sing bela. Lagi pula tuh para kiai santri adatnya kan merokok. Mereka aja tidak mengeluarkan fatwa haram mau ngomong siapa. Kiai be santri senengane rokok. Mungkin akan tingkah ngetokno fatwa haram. Ngadati kiai ya apa? Orang-orang ada di buat tekek di pojok masjid di cubles normal. Semua nama spaya. Mereka sing belum bek ya. Wah, soalnya
pondok-pondok ning masjid-masjid. Serokok. Cara kula ngoten, kalau kula setuju model-model napa nggih, model teori-teori kedokteran. Jadi kalau madharat ya sudah ndak. Bahwa secara hukum itu makruh bandingane selingkuh mateni wong ngono wae. Artine makruh ya. Timbang fly ngono. Maksudnya timbang apa? Fly. Itu paham ya. Jadi wa aqimus shalat wa atuz zakat. Jadi untuk menjaga ketahanan ngadepi wong barat, wong Yahudi itu kita harus sholat. Nomor 2, mampu zakat. Kalau kita mampu zakat, kalau hanya kuat zakat tok tidak sholat, kayak LSM. LSM tukang bantu wong tapi tidak ibadah. Kita harus sholat juga mampu zakat. Kulo nate cerita tentang jamaah mriki. Kulo jan nate di konco. Dia itu alumni Pondok Sarang konco. Dia ditakdirna. Jadi buru Cina. Itu stres gara-gara itu. Jadi buru Cina. Suatu saat Cina ini bangga. Dia ini super. Kon golek lonte. Alumni Sarang kon golek lonte. Ora nurut sing ngongkon bose. Nurut cara dekne haram. Kok al-yana halal haram. Artinya apa? Piye wae nak dirunut kena apa dadi buruwe? Sugih dhewe ra kena. Mesti ngalami gitu. Sama seperti kok Kang Fatai tahu takon. Jadi dia tukang ukir. Jadi orang pesanan order kang ukir saleh. Betapa karena kemiskinan kita sering ngadepi problem agak. Lho dene dadi buruwe Cina karena kemiskinan. Saiki ditugas nang golek. Lah tangga-tanggaku sering takok. Dhisik zaman Yudana tah iku takok. Kak piye Pak hukumnya aku buruh Cina, gede. Akad kan ngetro anak ini gede. Kita sebenarnya kan sering ngalami problem agama hanya karena kita Nah, cara menangkal itu ya wa aqimus shalat wa atuz. Minimal kita punya kemampuan zakat. Berarti di berapa duit bener kan? 90 pinten? 19 pinten? Sithik to. 19 juta wis sithik nggih. Nggih cepet nggih. Sithike nggih, aja muni jumlahe tok nggih. Kita nganggep 19 juta sithik nggih, paham ya? Sithik. Karena itu tadi ternyata Quran juga sebab aqimus shalat. Ngekeki lho ora nampa lho. Paham dari. Wa atu iku fil mutaaddi lan nglakoni zakat ora ana perintah nampa. Nampa takdir ora perintah. Nampa apa? Mergo nek ora ana kemampuan zakat tetep berat. Kula ora rasane tenan urip ning kota. Kula pertama tahun 98. Iku nyetakno Quran iku jek ning Solo. Sing duwe ku Cina. Karena mesin cetaknya itu harganya satu itu 2 miliar. Untuk bisa nyetak cepet itu 2 miliar. Yang punyanya Cina Solo. Nyetak Quran yang Cina. Kadang jejet salib Gus. Bar nyetak Injil nyetak apa? Terus orang sugih Jogja tersinggung. Penting orang sugih. Tersinggungnya orang sugih. Berapa sih harganya mesin cetak? 2 miliar sama sih kuat. Beli aja. Ini juga di percetakan dewi minta 5 miliar. Duit itu, tukune ning Jerman, kena debu ora. Di wong mlebu dengan masker, itu saking larang mesin. Jadi kena debu ora. Wong nek kena tegek wah malah ora. Ora cetak padha. Ya tak ambek rokok. Lah mesine manual kena tegek ora kobong. Sing gelontangan glodak-glodak. Mesine budi kena tegek ora apa. Iku steril. Dadi kudu ning ruangan AC steril. Iku kena debu macet. Sensitif banget. Regane dengan 2 miliar itu satu mesinnya. Padahal perangkat lainnya itu banyak. Pokoknya genep 10 miliar lagi genep. Ngelengkapi. Mesin duit Cina Sul. Saiki malah besem nang sekono ira KPU. Nyetak gua bener. Makanya KPU tendernya kan harus mesin yang besar karena kan bisa mencipta massal. Jadi misalnya sedino kan 1 juta sanggup. Mau langsung. Wah, berdua sih. Bos-bos Jogja ini kancaku cerita, wah saya suka mendadak Pak Sekono era legislatif partai apa? Loh itu kan diorder semua percetakan se-Indonesia, itu enggak cukup kalau Jakarta saja. Ya Jogja kan udah kira-kira itu sudah. Anggap Bapak ingin kasih Bapak, itu duit raja itu kasih aja enggak apa-apa, cangkem mau. Duit raja itu. Jadi miliaran terus bayar kasih 10 juta kan silit tenan. Saya uang orang kasih jaringan dari cangkemmu gue suka kasih lagu coba aja tak kasih nemah. Ben budak-budak. Ada kayak duit gue kayak musola, tak kayak tak tombol. Ya musola. Benar-benar bukan bangkrut lah jadi musola. Itu hebatnya makanya ini kembali kelebihannya Islam kota. Islam kota itu gampang tersinggung.
Zaman M Yusuf Jenderal gaya Islamic Center masjid termegah di Sulawesi. Saya kalau Jakarta suka gaya masjid dia masjid berkubah. Kan aning kota itu akhir rumah sakit Kristen maju. Akhir sekolah Kristen. Andi kan tidak ada kayak Hamka punya Al Azhar maju. Di Jogja ada ZUI dulu pendirinya Muhammad Hatta. ZUI itu pendirinya Muhammad Hatta dan Pak Nasir. Wahid Hasim. Sekarang dari universitas termegah se-Jogja. Swasta terbesar itu ZUI. Sekarang punya rumah sakit ya termegah se-Asia Tenggara. Itu dokternya kok Singapura, kok Jerman. Di sini wong Islam, dua wong Jerman, wong Prancis, wong Swedia. Rumah sakit Jogja kan WSUI jenenge International Hospital, rumah sakit inter apa? Kancaku dosen ZUI periksa nih. Wah, kayak aneh rumah aku wong jero rak bayare khusus. Lara kukuler periksa saya bisa juta kapok. Lah karo dhewe kowe kira kok rumah sakit inter sing ngongkon sapa. Rumah sakit udah diskon Bapak. Jogeman kene rumah sakit iku. Termasuk bojone Ida terakhir matine kan iku sing kelar ya anake bojone MPR. Direktur kan kataku 1 bulan operasinya itu habis berapa Bapak? 2 miliar. Ya kira-kira pokoknya nang ada 2 miliar Pak. Ada berapa duit. Itu di kota memang tradisinya begitu. Nah di Jogja itu sama rumah sakit Kristen Manterape itu terlengkap di Jogja. Bethesda terlengkap di Jogja. Nanti kan tidak ada rumah sakit ZUI, rumah sakit Muhammadiyah itu selesai. Di Malang juga gitu. Misalnya di Surabaya ada Universitas Petra gitu yang gede. Nanti kan tidak ada rumah sakit itu kan kayak apa? Nanti kan tidak ada UMM ya Malang ya Universitas Muhammadiyah apa? Nang kota Kroso. Nah Islam desa ora tersinggung. Anak burane Cina juga tuh alhamdulillah untuk pekerjaan. Ora penting tersinggung, ora penting. Padahal bapak imam mushola, lho karwan wong awam ora masalah. Bapak imam mushola, anake njogo toko Cina alhamdulillah untuk pekerjaan. Musra ono tersinggung. Padahal zaman ngaji ning sarang diajari al-Islam ya lu wala yulah. Alur rutun ajarane ngono kecuali ajarane dari awal menerima itu. Kan enggak ajaran kita kan tidak menerima itu. Karena kita diajaran al-Islam ya lu wala yulah. Wah, ora tersinggungan. Apik Islam desa. Dablek apa apik ora. Kere dablek. Mbok kere tersinggung barang. Senane mutung. Tersinggung mertuane terus ontong-ontong. Barang mulai wong tuane ngamuk otong-otong meneng. Lha opo? Nek kere ora usah apa? Mau tersinggung urusan agama, tersinggung mbek Cina. Mbek Cina ora tersinggung mbek mertua napa? Pakai. Paham ya? Jadi untuk menangkal itu harus waqimus sholat. Dan konco kula nang akhire saya iku stres. Ini terus cerita. Bojane iku stres. Gara-gara dek iki terngiang-ngiang kan dosa jam 10 malam akad kan golek lho. Ngajine ikhtiar, ning pesarang ngajine untuk tugas golek. Sebut bayang. Wong santri ku untuk subat iki kadang tersiksa. Terus dekne barang setengah mari eling. Wah, santri kudu suka, dene mau di rumah kudu santri kudu suka kuwapok terus. Makanya ini jadi pelajaran, harus waqimus sholat. Wah. Coba sekarang sampai lihat sekarang Somalia, Rwanda itu negara Islam sekarang jadi perompak. Tukang rampok, hanya karena kemiskinan. Hanya karena apa? Hal yang enggak dialami negara kayak Malaysia. Malaysia itu sekuler, tapi orang Islam ora perlu dadi rampok, tukang bajak kapal tank. Somalia Islam ekstrim, pegawai bahasa apa? Mbok runus piye wae mergo mis. Wong sugih males ngono, bengi-bengi ngenteni kapal lipat males. Ora kelambinan masuk angin kok. Udah semangat ngono. Wong ning tengah laut bahasa ra masuk angin, ora wong kene gak mungkin. Wong sugih masuk angin. Wong ora logika piye wae. Ning tengah laut gak masuk. Ngenteni kapal tanker liwat ora kan ora mungkin. Langsung liwat kan ya ora ngenteni berhari-hari gak masuk angin. Ora. Tegur wae. Baru baca kapal tanker sing kono wong Arab-Arab wolu mesti menang. Biasa tukaran wong pria. Nah ini kula seneng iki rumus Al-Qur'an. Wa aqimus shalat itu mesti disampaikan wa atus zakat. Karena ketahanan ekonomi ini yang menjadikan nanti kita kuat. Berarti minimal DD piro? 19. Ya rada iso dangal. Ya lumayan. Ya cara ketemu wong ra bekar-bekar ora itu dengan tenan. Tenan lho.
Kowe didik 20 juta, ketemu wong didik 1 miliar padha, PD-ne padha. Karena kan sama kan. Marungnya ya sama, cara ki kelar jajano anak ya. Lah aku ora rasane di anak wakil, di kakak wakil bupati kroso tenan. Misale kowe jajakno anake wong sugih, paling banten tek 100.000. Kita sanggup 1 juta itu mesti. Sama, artinya yang kita butuhkan harian kisarannya kan 100.000 200. Tapi nek kowe blas. Kemudian yang marah di berdas bojo mulai judes mesti arep-arepnya muga-muga disangon. Itu malas kan. Seorang ulama kiai dolan nggone wong membayarno di kan betapa naifnya gitu. Ulama yang mikir jihad, ulama kok mikir di koyo ora ada pikiran dia. Itu penting. Ini wa aqimus shalat napa wa atus. Bahwa ini satu konsep, satu metode untuk melawan anarkisme, untuk melawan komunisme, untuk melawan keyahudian, kenasranian, kita harus punya kekuatan wa aqimus shalat. Dengan kita mampu zakat, minimal punya ketahanan ekonomi, ketahanan hidup. Lalu kan Nabi nak muji, kue mergawe, lu makani bojo, itu termasuk ibadah. Artinya kenapa itu dihitung ibadah? Dengan istri bergantung pada rezekinya suami, artinya raberu bergantung beda di TKW. Ya, dalam era global kita bisa menafsirkan gitu. Kenapa? Hatta matas ala fisim roatika. Termasuk sedekah adalah kamu punya kemampuan kelar makani bojo. Secara teori global kita akan sadar, ojo sampai kita di bojo isane mangan lewat dadi TKI, atau dadi buruhe wong sugih sing ra salat. Masa alumni sarang di bojo isane mangan mergawe batanan sing diboto ora salat. Kayak apa tersiksanya kita? Mulane Nabi ngendikan termasuk ibadah, termasuk hatta matas ala fisim rasul. Dalam era global kita menafsirkan sampai bojo kita untuk rezeki lewat dadi TKI. Anak ning omah roka-roka beta kok kabare tiap bulan. Wis mbok transfer ribu padha mate nang wong yo ora aku. Terdampar mati, tak kok dikirimi tau. Tau peki. Bapake bedaki anake loro ning omah ditinggal sopan. Mun iku ora hukum, karo ana ngawam ra apa. Mun buah roka ngrusak tatanan. Yesus mareni udah pramutu mareni. Pokoknya urip sing mutu wa aqimus shalat. Mau pira 19 juta ge? Nggih. Iya, tak sakit. Sithik asline iki saiki sithik gitu. Gede sampai setunggal 20 nih. Sampai berapa? 30. Berarti nek ora duwe melarat banget tuh. Oke, wa aqimus shalat wa atus untuk membendung wadha kasiru min ahli kitab la yarudunakum min ba'di imanikum. Wa mau te apa wae itu kedimu kang dhisikna sira kabeh anfusikum krana manfaat sing awak dhewe sira kabeh min khairin saking kaapian apa wae. Taatin tegese taat kasilatin ke silaturahim